Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu kalau diterjemahkan Indonesianya peringatan bagi mereka yang lupa. Dijelaskan di padang mahsyar kelak matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal panasnya, dan pada saat itu kata Nabi tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat namanya padang mahsyar, dan pada saat itu kata Nabi manusia wajahnya tidak seperti waktu di dunia, bisa lebih hancur atau lebih baik. Ada yang mukanya seperti tikus. Siapa? Koruptor, pencuri, maling, rampok. Tikus. Ada juga yang mukanya seperti ular. Siapa? Kata Nabi, mereka yang suka menjilat-jilat cari-cari muka. Ini di kantor ini juga banyak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Kalau sudah iya Pak. Sudah tahu salah masih monggo Pak. Betul Pak, betul, sudah betul itu Pak. Cari-cari muka yang begini bahaya. Bukan kameramen ya, karena memang kalau kameramen cari muka, masa cari kaki fotonya. Ya kan? Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa? Mereka yang masuk pegawai karena nyogok. Yang mengenai tadi saksi menyampaikan bahwa saksi bekerja sebagai PHL Propam sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Jadi tepatnya sejak kapan saksi ini menjadi PHL-nya Pak Ferdi Sambo? Saya menjadi PHL beliau itu waktu beliau itu masih pangkat kombes. Sudah lama sekali ya? Siap. Jadi kurang lebih saksi mengenal. Kurang lebih 5-6 tahun Pak. Saksi mengenal betul lah pribadian Pak Ferdi Sambo ya? Iya Pak. Pak Ferdi Sambo ini kalau ada perintah dan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan perintahnya, apa yang biasanya Pak Ferdi Sambo itu sikapnya? Kalau masalah itu saya tidak tahu Pak. Kan saksi kan bekerja langsung. Ya kan saya bekerja langsung hanya ibaratnya sebagai tukang bersih. Jadi saksi bekerja selama 5 tahun tidak pernah ditegur, tidak pernah ada kesalahan, sempurna pekerjaan saksi selama. Ya kalau masalah pekerjaan yang tidak sesuai pasti dimarahi. Temperamen berarti. Iya. Tadi saksi juga menyampaikan bahwa terdakwa ini menjadi korupsi Pak Ferdi Sambo pada saat Pak Ferdi Sambo menjadi direktur. Betul. Itu ikut Pak Ferdi Sambo sampai Pak Ferdi Sambo selesai dari tidak. Pada saat beliau masih menjabat, Pak Irfan sudah ditempatkan di Satker. ditempatkan atau mengundurkan diri? Ditempatkan. Bagaimana saksi tahu kalau ini ditempatkan? Kalau saya lihat ya di berita ini, baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini satu sini. Baru aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini, yang harus mati di tangan banyak orang, termasuk Ferdi Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya, tolong, minta tolong, karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga, agar jangan hidup kalian sia-sia, dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdi Sambo dan putri, hanya di bibir kata maafnya. Berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam, berikan itu di depan Tuhan. Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha melihat, dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita tangis anakku. Anakku satu-satunya, sebanyak itu dia di rumah itu. Aduh, luar biasa, di mana hati dia. Hewan aja mati, hewan aja mati, pasti mendapatkan pertolongan. Ini kalian manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi satu pun kalian di dalam
Verdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu, dan putrimu yang kau banggakan itu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Tanbihul Ghafilin itu kalau diterjemahkan Indonesianya peringatan bagi mereka yang lupa. Dijelaskan di padang mahsyar kelak matahari seolah-olah tinggal satu jengkal panasnya, dan pada saat itu kata Nabi tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat namanya padang mahsyar, dan pada saat itu kata Nabi manusia wajahnya tidak seperti waktu di dunia, bisa lebih hancur atau lebih baik. Ada yang mukanya seperti tikus. Siapa? Koruptor, pencuri, maling, rampok. Tikus. Ada juga yang mukanya seperti ular. Siapa? Kata Nabi, mereka yang suka menjilat-jilat, cari-cari muka. Ini di kantor ini juga banyak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Pak Lasud, iya Pak. Sudah tahu salah masih monggo Pak. Betul Pak, betul, sudah betul itu Pak. Cari-cari muka yang begini bahaya. Bukan kameramen ya, karena memang kalau kameramen cari muka, masa cari kaki fotonya. Ya kan? Ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa? Mereka yang masuk pegawai karena nyogok. Sogok dan menyogok. Macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan ruang VVIP. Sama kalau Bapak ke bandara, setiap saya di sini datang, saya lapor sama Pak Aris, Pak Aris izin melintas ke Jawa Timur. Langsung masuk VVIP. Tempatnya bagus, ber-AC, pelayannya ramah, dikasih konsumsi. Masya Allah. Ruang musallanya beda, toiletnya bersih, beda kalau fasilitas umum. Nah, di ruang VVIP itu, semua orang menderita di sampingnya. Sementara dia dimasukkan ruang tunggu yang baik. Ada 7 golongan orang yang masuk dalam lindungan itu. 7 jenis manusia yang akan mendapat perlindungan di tempat itu. Ketika pada saat itu kata Nabi tidak ada perlindungan kecuali datang dari Allah. Dari 7 orang itu, satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tidak dikatakan ulama yang cerdas, tapi pemimpin yang adil. Apa pengaruhnya pemimpin yang adil dengan perbaikan umat? Contoh, saya setengah mati ceramah, ayo saudara-saudara ASN, galakkan sholat berjamaah. Asan tinggalkan kegiatanmu, kau datang ke musola untuk sholat jamaah. Paling satu yang datang. Tapi begitu Ibu Gubernur datang sholat jamaah di masjid, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Ibu Gubernur langsung bilang, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat datang muncul di masjid. Ajudan langsung tempel Pak Kadis Pendidikan, Pak, Bapak dicari sama Ibu Gubernur, katanya Bapak tidak pernah muncul di musola. Besok Pak, belum azan sudah ada itu Pak Kadis di masjid. Itu hebatnya jadi pemimpin. Saya teriak-teriak, jangan hamar, jangan ke panti pijat, jangan ke panti pijat, lain dipijat, lainnya mengeras. Tinggalkan panti pijat. Apa kata anak muda? Urusanku, mau masuk surga atau neraka urusan saya. Tapi begitu Ibu Gubernur bikin perda, tutup panti pijat, tutup minuman keras, selesai. Itulah pentingnya jadi pemimpin yang adil, maka dia mendapat layanan pertama di akhirat nanti, mendapat perlindungan. Tapi untuk menuju menjadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang handal, pemimpin yang ideal tidak gampang. Biar kamu punya duit, ikut pilkada menang, belum tentu kau bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, adik-adikku sekalian, mau enggak jadi pemimpin yang bahagia?